Oke, sebentar. Oke. Nah, saya nggak pakai Google, Kang. Ini saya justru kalau mau video call aja. Masalah ilmu Google itu jangan kita munafi. Anda juga main Google zaman sekarang. Jangan kita. Kalau ada tahu Syajaratul Mubarakah itu bukan karangannya Imam Fakhrur. Dari mana Anda tahu? Apakah Anda sudah mengetahui kitab manuskripnya? Coba jelasin dari mana Imam Fakhrur Razi. Pertama, Imam Al-Fakhrur Razi, Fakhruddin Ar-Razi Al-Qursi. Syajaratul Mubarakah itu ditemukan di tahun 1418 Hijriah. Ya Allah, nih. Betul nggak? Begini Tuan, satu manuskrip itu bisa ditemukan di kapan masa, ya, nggak mesti di masa dia dituliskan itu langsung ditemukan, karena memverifikasi satu manuskrip itu bisa ditemukan di abad-abad 100 tahun kemudian, bisa ditemukan di 600 tahun kemudian, bahkan 800 tahun kemudian. Itu tidak menjadi tolak ukur dalam menemukan satu kebenaran dalam suatu niskhah kitab. Banyak kitab-kitab terdahulu yang ditemukan jauh setelah wafatnya si penulis. Jadi kalau antum tergolong kategori orang yang membaca kitab dan menganalisa kitab, maka persoalan kapan ditemukan manuskrip itu tidak menjadi persoalan. Yang jelas Imam Al-Fakhrur Razi masyhur, dia dikenal sebagai ahlun nasabah, di mana beliau mengambil ilmu nasab melalui jalan sanad. Pertama, ilmu nasab dia mempelajari dari Imam As-Sam'ani. Imam As-Sam'ani semua merujuk kepada ahli nasab terkemuka yang di masa itu beliau masyhur dalam ilmu nasab, yaitu siapa? Al-Ubaidali. Al-Ubaidali berguru kepada Ibnu Toba. Nah, itu semua mempunyai saduran nas ilmu, punya sanad. Sedangkan Imam Al-Fakhrur Razi, bapaknya sendiri itu adalah orang ahli ilmu. Beliau mengambil ilmu langsung kepada ayahnya, sampai ayahnya wafat, baru beliau hijrah ke negeri lain untuk mengambil berbagai fan ilmu, termaksud beliau mengambil fan ilmu kalam. Ilmu kalam, maka sehingga beliau digelar dengan Imamul Mutakallim, dan beliau adalah bermazhab Syafi'i, dan beliau memang ulama yang kontroversi terkait permasalahan tafsir, berbeda sedikit dengan kalangan-kalangan ahli sunnah pada umumnya. Itu tidak memverifikasi bahwa beliau sebagai orang yang berbeda aliran gitu loh. Silakan. Datangkan ke kita satu buku yang tertulis abad ke-7 sampai ke-12 dari ulama ahlus sunnah yang ternama ini, yang menyebutkan Syajaratul Mubarakah itu adalah kitab Imam Fakhrur Razi, Imam Ar-Razi. Pak, begini nih. Coba. Oke, baik. Tadi sampaian menyatakan sebentar. Oh, bisa, mudah bagi saya. Pertama, ya, dengarin. Ya, saya sampaikan nih, Imam Ibnu Taqtaqi mengambil daripada riwayat Imam Fakhruddin Ar-Razi. Dalam setiap natijah kitab yang dituliskan di dalam matan kitab Al-Majdi, ya, di dalam matan kitab Al-Fakhri, ya, di dalam Umdatul Talib Ibnu Inabah, itu selalu tertulis, ya, rujukan ta'liq daripada kitab Fakhruddin Ar-Razi. Ya, persoalannya yang antum katakan tadi, bagaimana memverifikasi karya Imam Fakhruddin Ar-Razi di abad ke-7? Oke, saya jawab. Tadi tanya ini, tunggu. Ana dapatkan dari guru-guru ana ini, ya, catatan ini. Coba di Syajaratul Mubarak itu kan ada beberapa banyak yang tidak tercatat nama ulama-ulama besar. Satu, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani nggak ada di Syajaratul Mubarakah itu. Oke, saya jawab satu-satu dulu. Itu saya jawab, mentah saya jawab itu. Oke, saya jawab ya. Jangan dipotong tapi. Ya, siap. Oke. Siap. Pertama, antara Imam Fakhruddin Ar-Razi dengan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani itu jauh keberadaan negara. Satu, Imam Fakhruddin Ar-Razi orang Irak, orang Rai. Dia orang berkediaman di Rai.
Sedangkan Imam Syekh Abdul Qadir Al-Jailani itu Al-Baghdadi Al-Iraqi, ada di negeri Irak, Baghdad. Okey. Pertama, kedua, ya. Imam Syekh Abdul Qadir Jailani wafat, Fakhruddin Ar-Razi itu masih kecil. Sehingga tidak mungkinlah Imam Fakhruddin Ar-Razi mengetahui keberadaan Imam Syekh Abdul Qadir Jailani. Dan ketiga, di masa-masa dewasanya Imam Syekh Abdul Qadir Al-Jailani tidak syuhrah wal istifadah, dianggap bahawa Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani minal syadatil asraf, karena Syekh Abdul Qadir Jailani tidak pernah mengklaim dirinya sebagai golongan Sadatul Ashraf. Kapan terjadinya beliau dianggap sebagai Sadatul Ashraf? Oleh generasi ketiga daripada cucunya Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani. Dan dan kemudian terjadilah ikhtilaf baina ahli nasab, sehingga pada masa itu terjadilah tarjih, ya, terkait nasab Imam Syekh Abdul Qadir Jailani. Ada yang menafikan dan ada yang mengisbat, sehingga ditarjih oleh ahli tarjih di kemudian masa, maka sahihlah nasab Imam Syekh Abdul Qadir Jailani sebagai jalan daripada nasab keluarga daripada Imam Hasan radhiyallahu taala anhu. Jadi itu sudah terjawab sangat mudah. Jadi enggak perlu bertanya hal-hal yang kanak-kanak gitu loh. Itu kanak-kanak. Sebutin dulu di halaman 92 di Syajaratul Mubarakah itu kan. Imam itu adapun Hasan Asy-Syakari sang imam. Hasan Al-Askari, bukan Al-Sakari, Al-Askari. Dengar, imam ke-11 Syiah kan? Ya.